What? He's not inside. Tina McGuire. Kota Niagara Falls adalah kota paling berbahaya di negara bagian New York, di mana pemerkosaan terjadi setiap 6 menit di Amerika. Lalu scene menampilkan detektif polisi bernama John. John bersama rekannya Brin sedang mengintai buronan, dan mereka pun berusaha menangkap buronan itu, yang membuat keduanya terkena tembakan. Officer down. Start me at 252. Brin tewas atas peristiwa itu, dan beberapa waktu kemudian John menenangkan diri di bar. Lalu dia teralihkan dengan wanita bernama Tina, diikuti Tina yang datang menghampiri John. I'm Marcy McGuire. Friends college. Keduanya saling berkenalan, di mana Tina seorang single parent yang memiliki anak remaja berusia 12 tahun. Lalu John menyatakan kalau dia juga seorang duda. Kemudian Tina bersama para warga merayakan hari kemerdekaan Amerika, diikuti Betty yang melihat kemesraan ibunya bersama pacarnya Casey. How long your mom is seeing Casey? Betty sangat kesal ketika dilarang duduk di atas atap, lalu dia pun mengajak Betty pulang walau Casey memaksa Tina untuk menginap. This grandma's 8 a.m. sharp. You sure? Dia juga menolak diantar Casey, lalu keduanya berjalan kaki menuju rumah, di mana mereka kembali bertengkar mengenai Betty yang tidak suka diperlakukan seperti bayi. I don't like you treating me like... Tina menenangkan anaknya, lalu dia memiliki ide untuk melewati jalan pintas yang menuntun mereka masuk ke dalam hutan, diikuti kemunculan pria bernama Marvin yang mengenali Tina. Tina McGuire. Dia bersama teman-temannya menggoda Tina, di mana kumpulan pria itu menangkap keduanya dan memasukkannya ke dalam rumah perahu. Lalu Tina pun digeprek paksa oleh para pria tersebut. Betty mendatangi ibunya yang telah sekarat, dan beberapa saat kemudian John melihat keberadaan Betty di tengah jalan. Lalu mereka pun menyelamatkan Betty. John mendatangi lokasi kejadian, di mana dia terkejut setelah mengetahui itu adalah Tina. Lalu para petugas mengamankan Tina, dan Betty diikut sertakan bersama ibunya. I'll help her. Ketika neneknya Agnes sedang menjenguk cucunya, John menyatakan kalau dia membutuhkan keterangan dari Betty. Diikuti John dan Swaff yang menangkap para pria tersebut. What did I do? What did I do? Kelompok itu berusaha untuk kabur, namun John dan Swaff berhasil menangkap mereka. Lalu Betty diarahkan untuk menunjuk pelaku yang berada di lokasi kejadian. Setibanya di rumah, John menyaksikan berita yang memberitakan kejadian itu. Sementara di rumah sakit, Tina masih belum siuman, diikuti Casey yang turut berduka, namun Agnes kurang begitu menyukainya. John tiba di rumah sakit, lalu dia menghibur Betty yang sedang bersedih. Dan di rumah para pria itu, ibunya Irma tidak terima kedua anaknya ditangkap. Lalu pastor mengarahkan agar menyewa pengacara terbaik. Is hiring the best criminal lawyer you can find. Tina telah siuman, namun dia masih belum mengingat kejadian itu. Sementara Irma bersama suaminya Walt menemui pengacara itu yang bernama Jay, di mana Irma sepakat untuk membayar mahal walau rumahnya harus hilang. I worked 30 years to pay that off. Agnes menenangkan Tina yang masih belum mengingat kejadian itu. Lalu terlihat mereka pulang ke rumah, dan beberapa waktu kemudian koran memberitakan bahwa para pelaku bebas dengan jaminan. Di malam harinya, Betty dan Agnes mendatangi Tina yang akhirnya mengingat kejadian itu. Lalu beberapa waktu kemudian, Betty mengalami perundungan dari adiknya para pelaku bernama Layla. Lies about my brothers. Bitch better watch. Jaksa bernama Dixon memastikan Tina agar sanggup mengikuti persidangan, diikuti Agnes dan Betty yang juga memberikan penguatan pada Tina. Yes, baby. You're doing great.
John menghadiri persidangan itu dan terlihat keempat pelaku. Lalu persidangan pun dimulai, di mana Dixon menyampaikan kronologi kejadian. Fourth, Martine McGuire was viciously attacked. Saksi dari kejadian itu adalah John yang menyatakan kalau dia hanya melihat Betty dan Tina, dan ketika giliran Tina, dia tak mampu untuk mengidentifikasi wajah pelaku. McGuire's positive identification of all four. Jay mengemukakan bahwa di malam itu Tina dalam pengaruh alkohol, di mana dia melakukan tindakan seksual karena uang dan atas kesepakatan dua belah pihak. To trade money for sex. Tina menaikkan tarif secara sepihak, namun para pria itu menolaknya, membuat penyerangan terjadi pada Tina. Lalu Jay menuduh balik Tina yang menyeret anaknya dalam pesta seks. To a drunken orgy of a 4th of July party. Betty dinyatakan sebagai korban dari kelalaian ibunya sendiri. Lalu Jay menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah atas kejadian tersebut. Of all charges. Tina tidak terima dengan pernyataan itu, membuat persidangan menjadi ricuh. Diikuti para pelaku yang tertawa puas di hadapan John. Not too bad, huh? John tidak habis pikir dengan semua itu, dan beberapa waktu kemudian, Agnes menyatakan kekecewaannya pada Dixon yang tidak mampu membela Tina dalam persidangan. Get out! Tina ingin mengakhiri hidupnya, namun dia tak jadi melakukan hal bodoh itu. Lalu terlihat dia keluar dari rumah dan menjadi sangat agresif pada orang lain. Sorry. Ketika tiba di air terjun Niagara, Tina akan menjatuhkan dirinya. Namun John mencegah hal itu dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Sepulangnya dari sekolah, Betty tak menemukan kucingnya dan terungkap Jimmy dengan sengaja mencuri kucing itu, di mana bangkainya digantung di depan rumah. Dia pun memberitahukan hal itu ke John, lalu terlihat Betty menguburnya, dan sebisa mungkin neneknya tidak mengetahui hal tersebut. Popcorn. Setibanya di bar, Jimmy membuat keonaran dengan mengajak Casey bertaruh, namun ternyata pilihannya tidak menang, dan dia pun dengan terpaksa membayar Casey. Jimmy menyombongkan kebebasannya, lalu tindakannya dihentikan bartender, diikuti John yang dari jauh mengintai Jimmy. Ketika Casey akan masuk ke mobil, Jimmy menyerangnya dari belakang, lalu kemunculan John langsung menembak mati Jimmy sebelum memanggil petugas bantuan. 736 requesting ambulance in a coroner's wagon. John diinterogasi oleh rekannya sendiri, di mana dia menutupi kejadian yang sebenarnya dan menyatakan bahwa semua kejadian itu tanpa rekayasa yang berasal dari Tuhan. There is a God. Di kantor pengadilan, Jay bertemu dengan Dixon yang meminta agar tuntutan Tina dibuat ringan. Jika tidak, keluarga Floyd akan menuntut balik Tina. The fixed plead on 2 counts. Jay memberitahukan resiko buruk yaitu 3 tahun penjara, dan terungkap kedua pria itu menutupi kejadian sebenarnya, membuat Irma yakin kalau anaknya dalam posisi benar. My boys are not pleading guilty to something they did not. Kemudian John mengamati lokasi air terjun, lalu Marvin dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari utusan Jay, lalu keduanya pun berkendara ke Kanada mendatangi orang tersebut. Keduanya tiba di lokasi air terjun, di mana mereka akan mengambil barang bukti dari orang itu untuk memberatkan Tina, namun orang itu tak ada di mobilnya. He's not inside. Floyd dan Marvin langsung ditembak oleh John, lalu dia menjatuhkannya di dasar air terjun, dan beberapa saat kemudian, para petugas menemukan mobil mereka. Hiking trails. Rumah Irma dipenuhi pers dan terungkap anaknya dinyatakan menghilang karena melakukan pendakian di Kanada. Namun dia yakin semua ini adalah perbuatan Tina. Tell you, it's that bitch Tina McGuire.
Betty dan Tina yang mengetahui kabar hilangnya kedua pria itu membuat Tina akhirnya dapat tersenyum. Dan ketika Betty sedang berbelanja dengan Agnes, Fritz mengancam Betty agar tidak melibatkannya dalam perkara. Fritz dihubungi teman SMA-nya bernama Ellen yang bersedia membantunya dalam mencari kesalahan Tina. Lalu keduanya pun membuat pertemuan, diikuti Fritz yang tiba di kediaman Ellen. Ketika mencari Ellen ke dalam rumah, John langsung menyuruh Fritz menulis surat pengakuan sebelum akhirnya Fritz tewas ditembak John. John diberitahu bahwa Fritz tewas karena menyerang dirinya sendiri, sementara Tina dan Betty akan pindah dari rumah Agnes, diikuti Jay yang mengetahui perbuatan John, namun John tidak peduli dengan hal tersebut. And I hope you'll never name up. Kemudian dia bertemu dengan Betty dan Tina yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian John. Lalu Betty memberitahukan kalau dia dan ibunya akan pindah ke California. Tomorrow. California. John sangat ingin memiliki anak seperti Betty, lalu mereka pun akhirnya berpisah, di mana John masih melihat keberadaan mereka dari spion tengah mobil.